Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir di dunia ini untuk menyelamatkan aku, menyelamatkan kamu, menyelamatkan kita semua. Ya, Tuhan Yesus lahir ke dunia membawa sukacita dan damai Natal untuk kita semua. Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan dan menebus dosa-dosa manusia. Mengalami kasih Tuhan Yesus yang begitu besar dalam keseharian aku dan keluargaku. Natal mengingatkan kita bahwa Yesus menunjukkan kasih-Nya yang tulus kepada manusia dengan hadir ke dunia dan rela mati bagi kita. Kedamaian dan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia. Kelahiran Tuhan Yesus dan kita bisa berkumpul bareng keluarga adalah sebuah kabar gembira dan juga sukacita karena Tuhan Yesus telah lahir di dunia ini sebagai juru selamat kita. Sebuah kado besar yang diberikan Tuhan untuk kita. Bisa jalan-jalan tanpa memakai masker dan Karen bisa les berenang. Biar corona cepat hilang, biar kita bisa ke sekolah minggu, ke sekolah. Kita bisa ketemu teman-teman. Ini saya berharap bisa merayakan dengan keluarga besar saya. Kita bisa bebas bermain bersama teman. Ya, Abigail mau corona cepat hilang biar bisa ke sekolah, ketemu guru-guru dan teman-teman. Biar aku bisa sekolah tetap buka, Supaya corona cepat selesai dan saya bisa jalan-jalan bersama keluarga saya ke luar negeri. bisa kembali bersekolah minggu. Liburan bersama keluarga saya. Biar bisa gereja offline lagi seperti biasa. Berlibur ke Taman Safari. Bisa sekolah offline dan gereja offline. Tahun 2021 buat saya pribadi adalah tahun yang tidak begitu baik. Karena di tahun itu saya telah kehilangan dua orang yang saya sayangi, adik dan papi saya. Saya kecewa sama Tuhan, saya marah sama Tuhan, dan lebih parahnya lagi perasaan saya sama Tuhan hari demi hari luntur. Mulai dari pekerjaan, kesehatan, finansial, dan yang paling menjadi tantangan terbesar aku pribadi adalah merasakan sebuah kehilangan. Kehilangan seorang mama membuat hidup aku berubah total. Aku kecewa, aku marah, aku kesel. Saya melewati banyak musim kehidupan di tahun ini. Salah satunya adalah musim kesedihan. Saya hidup seperti tidak ada harapan di dalam hidup saya. Tahun 2021 bagi saya adalah tahun proses. Tahun yang memperkuat dengkul karena makin banyak berserah sama Tuhan. Ketika rencana yang dibuat itu tidak terjadi, sehingga ganti haluan atau ganti putaran, kadang-kadang sampai merasa gak tahu jalan mana yang harus dipilih atau jalan apa yang akan dilalui selama tahun ini. Kehilangan mama karena COVID dan habisnya meninggal dunia dalam waktu sekitar 3 minggu setelah di rumah sakit. Itu berat banget karena saya ngurusin dari rumah sakit, dari Soman sampai masuk rumah sakit, dan akhirnya harus pakai ventilator, akhirnya meninggal dunia. Di awal tahun 2021 kami mengalami cobaan dengan kehilangan saudara kandung kami yang dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Di pertengahan tahun kami mengalami cobaan untuk keluarga kami dengan kami mengalami COVID. Saya mengalami yang namanya kehilangan pengharapan dalam Tuhan, yang akhirnya membuat iman saya bukannya semakin naik, tapi semakin turun. Pandemi yang berkepanjangan membuat kami banyak kehilangan, baik bisnis maupun finansial. Kami harus mengalami COVID. 4 dari 5 anggota keluarga kami
harus dirawat di Wisma Atlet. Tahun 2021 adalah sebuah tahun yang membuat saya pribadi dan kami berdua adalah tahun yang seperti roller coaster. Tuhan bawa kami pada sebuah pengalaman yang tidak pernah kami rasakan sebelumnya. Lalu tibalah suatu fase di mana kami diizinkan Tuhan mengalami sebuah peristiwa yang membuat kami sebagai suami istri, sebagai ayah dan ibu atau orang tua mengalami pukulan yang sangat berat. Aku harus nyusun skripsi di tahun 2021 ini, dan yang kedua aku juga mengerjakan video online service kit, dan yang ketiga aku juga udah kerja di salah satu radio di Jakarta, yang mana tiga-tiganya ini harus aku jalani setiap harinya. Aku tuh harus membagi waktu dan juga membagi prioritas aku. Sejujurnya gampang gak sih? Nggak gampang banget sih, pasti banyak lika-liku dan berbagai tantangan yang ada. Makanya itu yang cukup berat untuk menjalani tiga-tiganya tanpa nangis. Menangis tapi kayaknya ya udahlah ya. Bayangkan saat kita sedang membangun sesuatu, pasti yang kita hadapi justru keadaan yang tidak rapi, berantakan, bahkan acak-acakan. Pokoknya sesuatu yang gak nyaman. Percaya penuh saat kita masuk dalam prosesnya Tuhan. Karena build atau membangun, walaupun tidak menyenangkan saat dijalani, tapi pasti tujuan akhirnya menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan pasti selalu menyertai anak-anaknya. Apa yang sudah dibangun, build, apa yang sudah dipersiapkan, yuk sama-sama kita maksimalkan dengan sangat baik di tahun 2022 ini. Dan kita percaya penyertaan Tuhan akan selalu ada buat kita semua, dan kita yakin the best is yet to come. Ayo, sebagai anak-anak Tuhan, kita mulai bangun kembali kehidupan rohani kita, isi dengan hal-hal yang positif. Ingat, jangan kehidupan jasmani kita saja yang terus kita perhatikan, tapi kita lupa dan abaikan bagaimana kehidupan rohani kita. Berkat itu adalah ketika kita tetap kuat dalam hal-hal yang melemahkan, dan ketika kita tetap mampu bersyukur ketika tidak memiliki apa-apa. Belajar taat walaupun berat, karena pengharapan pada Bapa tak akan mengecewakan. Allah sanggup, He can turn our mess into a message. Bangun kehidupan saudara di dalam hal yang benar, hal yang baik, hal yang berkenan kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil buat dia. Sekali lagi sama katakan bahwa segala sesuatu yang mungkin. Kita pasti akan naik walaupun jalan itu berat, tapi lebih baik daripada akhirnya kita jalan begitu cepat justru menuju ke binasaan. Walaupun tantangan cukup berat, tapi akan ada hasil yang luar biasa. Tantangan boleh ada, tapi jadikanlah tantangan itu sebagai penguat untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bye-bye. Selamat Natal semuanya, bye-bye. Merry Christmas, God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dadah. Stay healthy, stay safe, Merry Christmas. Selamat Natal. Bye-bye. Gak boleh berantem ya guys, bye-bye.